Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah rakitan PC lagi, yaitu saya mau rakit PC lagi, tapi di sini semuanya nggak baru. Jadi yang baru tuh hanya untuk komponen utamanya aja, yaitu seperti motherboard, kemudian RAM, SSD, PSU dan juga CPU-nya itu baru semua. Untuk casing, hard disk itu masih pakai yang lama. Nah, kita langsung saja lanjut ke video perakitannya di sini. Untuk rakitan kali ini yang saya akan rakit adalah Core i3 Gen 8 dan sebenarnya ini adalah PC dari customer saya yang motherboardnya itu mati dan PSU-nya udah voltasenya udah nggak jelas, jadi udah naik turun nggak karuan. Nah, ini untuk komponen lamanya, yaitu ini untuk Core i3 Gen 4 kalau nggak saya Gen 3 kalau saya nggak salah ya, Core i3 Gen 3. Kemudian ini PSU-nya ini udah pernah ke sambar petir sih juga, dan ya ini PSU-nya udah kayak gini bentuknya, dan saya nggak yakin kalau nantinya saya nggak ganti maksud saya PSU, takutnya nantinya malah ruwet ke yang lain dan takutnya malah rusak ke yang lain juga. Jadi saya sarankan untuk customer saya itu untuk ganti sekaligus dengan PSU-nya. Jadi yang akan kita pakai di sini untuk kita mulai dari prosesor. Nah, prosesor di sini yang akan saya pakai ini adalah Core i3 Gen 8 ya, biasa seperti yang ada di rakitan saya sebelumnya. Untuk Core i3 Gen 8 itu ada juga. Nah, itu prosesornya sama yang dipakai. Jadi Core i3 Gen 8 yang versi ini, yang versi box ini yang saya beli di Enter Komputer, tepatnya untuk komponen-komponennya di sini. Ini Core i3 Gen 8, yaitu tepatnya adalah 8100 untuk Core i3-nya, dan kita nggak pakai VGA tambahan karena memang ini cuma dipakai untuk kerja kantor seperti untuk ngetik aja sih. Ngetik, kemudian paling juga browsing, nggak lebih dari itu. Nah, saya keluarin dulu untuk prosesornya. Di sini ini dibungkusnya pakai kertas aja sih ya, tapi aman kok karena beberapa kali udah saya pernah beli untuk prosesor dari sana. Nah, ini untuk prosesornya, yaitu ini kalian bisa lihat Core i3 8100, semoga aja kelihatan jelas di sini. Ini Core i3 8100, kita taruh dulu untuk prosesornya di sini. Kemudian kita juga udah dapat cooler, jadi kita pakai cooler ini aja karena cukup, nggak perlu lebih sebenarnya untuk Core i3. Kemudian motherboard yang akan kita pakai adalah di ini, yaitu ASRock H370M HDV M.2, dan ini M.2 nya support untuk Ultra M.2, yaitu untuk NVMe. Kemudian RAM-nya kita pakai 8GB DDR4. Untuk speednya ini 2666 karena seingat saya itu nggak support 2666 atau 3200 untuk motherboard ini, jadi saya nggak beliin yang 3200. Kemudian untuk SSD saya pakai dari Vigen Hyper M.2 SSD di sekitaran 3500 Mbps untuk read dan write-nya di 2500. Ini untuk garansinya 5 tahun juga. Kemudian lanjut ini untuk PSU-nya, yaitu GameMax GP Performance 80 plus bronze. Yang ini tentunya yang ini masih bronze, bukan gold lagi, bukan gold maksud saya, ini masih bronze, dan ini 450 watt, tapi nggak bakalan kepake semua, paling cuman sekitaran 60 wattan untuk PC ini untuk nyala. Oke, lanjut kita langsung rakit aja untuk PC-nya. Nah, kita keluarin dulu untuk motherboard, dan juga di sini ada baut M.2 disertakan sama enter, jadi kita pasang nanti baut M.2 nya. Kemudian ini untuk kabel-kabel yang masih baru, harusnya kabel lamanya sih masih bisa dipakai. Kemudian ada IO shield juga, dan ini ada untuk warranty card, dan juga ada manual book. Pastikan kalian baca manual booknya, terutama untuk kalian yang baru pertama mau rakit PC, pastikan kalian baca untuk manual book ini, karena saya yakin ini pasti penting sekali untuk kalian, untuk manual book ini. Baca manual book aja sebenarnya kalian ngerakit nggak perlu nonton video saya, itu udah bisa tuh. Jadi jangan males buat baca dan nonton videonya, karena masih banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan di YouTube channel saya sendiri itu yang udah saya jelaskan di videonya, jadi nggak ditonton malah langsung nanya. Nah, itu saya nggak tahu mau jawabnya gimana, jadi saya males sebenarnya kadang mau jawab untuk yang seperti itu. Oke, ini untuk motherboardnya udah saya keluarin, kita keluarin lagi untuk motherboardnya, dan untuk plastik ininya biarin aja, tetap pasang seperti ini, nggak ada masalah. Oke, kita tempatkan seperti ini aja biar kalian juga bisa lihat lebih enak. Nah,
seperti ini. Kemudian yang pertama kita bisa pasang CPU-nya dulu. Jadi untuk pasang CPU kalian bisa tekan aja ini ke bawah, kemudian kalian tarik ke samping, kemudian kalian angkat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk CPU kalian pasang aja. Nah, dan di sini itu ada tanda segitiganya. Nah, tanda segitiga ini biasanya di motherboardnya itu juga ada. Atau paling gampangnya kalau kalian lihat itu ada notch di sini. Jadi di samping sininya itu ada notch, ada kayak lubang masuk ke dalam kanan kiri. Nah, di sini tuh juga ada lubang kanan kirinya. Kalian masukin tanda ini kalau kalian nggak nemu tanda segitiganya. Nah, jadi seperti ini untuk proses pemasangannya. Udah tinggal taruh aja, nggak perlu ditekan, tinggal naruh, kemudian kalian tutup seakan ini masuk klipnya, dan kita tekan ke bawah, kemudian kita masukin. Dan ini untuk tutup dari CPU nya otomatis kebuka, jadi nggak usah kalian tarik sebenarnya. Oke, lanjut, kita bisa pasang M.2 NVMe dulu biar enak. Saya akan buka dulu sebentar. Oke, ini untuk M.2 NVMe nya dari Vigen ya, yang Hyper. Kita buka dulu untuk M.2 ini. Nah, seperti ini. Untuk ngeluarinnya kita langsung pasang aja. Dan untuk yang 128 GB itu cuman ada satu ya chipnya di sebelah sini. Jadi ya wajar, karena memang SSD murah meriah sebenarnya. Oke, kita buka. Di sini ada bautnya seperti yang saya tunjukkan di video tadi. Oke, kalian bisa tekan seperti ini sampai ngepas, kemudian kita pasang bautnya. Oke, nggak usah terlalu kenceng, yang penting nempel aja, itu nggak ada masalah. Kemudian kita pasang untuk RAM-nya. Yang perlu kalian buka itu yang sebelah sini. Nah, ini yang perlu kalian buka sebenarnya. Kalau yang di bawah ini nggak bisa dibuka, jadi nggak perlu kalian buka-buka lagi, nggak usah kalian paksa. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka dulu untuk RAM-nya. Oke, ini untuk RAM yang akan kita pakai 8 GB. Cuman satu aja, single, karena memang budgetnya juga terbatas. Dan untuk budget rakitan ini tuh di kisaran 2,1 ataupun 2,2 lah plus ongkirnya. Jadi ya cukup murah untuk PC kantoran yang hanya sekedar digunakan untuk ngetik. Dan ini dapatnya itu performance-nya udah performance dari Core i3 Gen 8, jadi udah enak banget lah. Nah, saran saya untuk kalian buka ininya mau ngeluarin itu hati-hati, karena ada beberapa komponen kecil-kecil yang takutnya malah kena kalian potek komponen-komponen kecilnya. Jadi hati-hati untuk buka RAM-nya dari tempat yang ada di sini untuk tempat RAM-nya. Dan ini juga rada susah sebenarnya buka RAM ini, nyangkut satu sisi. Oke. Nah, ini untuk RAM-nya. Kemudian pasang RAM-nya itu ada giginya di sini. Jadi kalian pasin seperti ini. Ini udah pas giginya. Jadi kalian masukkan dulu yang bawah, yang sini yang nggak bisa dibuka, kalian masukin dulu daerah sini. Nah, baru kalian pasin dulu depannya. Oke. Nah, kalau udah pas, udah masuk semua, udah rata seperti ini, baru kalian tekan. Nah, tuh udah ngeklip semua, tek, udah ngeklip semua. Nah, udah aman. Jadi ini udah selesai untuk pemasangan yang ini. Kemudian kita lanjut ke box coolernya. Nah, di cooler ini udah ada thermal paste-nya, jadi kalian nggak perlu thermal paste lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa pasang untuk colokannya di mana, di atas sini ya. Oke. Wah, ini kabelnya kalian keluarin dulu, karena nantinya ini pasti ganggu, karena dia ada di dalam untuk kabelnya kayak gini. Nah, ini saya angkat dulu untuk sebelah kirinya, kita pasin dulu ke lubang-lubangnya. Nah, kita masukin dulu semuanya. Untuk lubang-lubangnya kita masukin dulu. Oke, kalau udah masuk tinggal kalian tekan. Nah, satu yang sebelah sini, kemudian yang sini yang kalian tekan. Oke, kalau udah masuk seperti ini kita tekan. Nah, sampai bunyi klik. Satu lagi. Nah, yang belakang satu lagi, tinggal kita tekan. Nah, udah bunyi klik, udah. Nah, udah tinggal seperti ini aja untuk pemasangannya, cukup gampang sebenarnya. Kemudian ada IO shield, ini perlu kalian pasang di casingnya, di casing yang sebelah sini. Oke, saya buka dulu untuk IO shieldnya, dan saya akan kasih beberapa tips dan trik buat kalian yang rakit dan mau pasang IO shield ini. Oke, kalian bisa cek orientasinya tuh seperti apa untuk pemasangannya. Contoh seperti ini untuk orientasinya. Nah, ini untuk orientasi pemasangannya seperti ini. Dan ini nih di IO shield di sini ini ada kayak gininya nih. Ini kalian potekin semua nih. Kalau kalian nggak potek, takutnya nantinya dia bakalan bikin short ataupun bikin konslet. Nah, ini kalian rusakin dulu semua. Kalian patahin aja semuanya ini. Karena ini biasanya bisa bikin konslet dan
bisa juga PC kalian nggak nyala cuman gara-gara ini aja. Nah, jadi saran saya ininya kalian potekin semua seperti itu. Oke, ini kita buang-buang dulu kayak gininya. Karena ada di beberapa part ataupun di forum ada juga yang nanya bahwa kok udah saya rakit udah bener semua tapi nggak mau nyala. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya itu ini. Apalagi kalau PSU nya bagus biasanya dia nggak mau buat ngeload kalau ada yang short. Jadi ini biasanya ini bisa bikin short ataupun bisa bikin PC itu nggak mau nyala dari kayak gini juga, itu bisa. Jadi saran saya kalian buang juga untuk ininya semua, kalau bisa itu semua seperti ininya kalian buang. Kenapa? Karena ini biasanya jadi salah satu problem saat kalian melakukan ataupun merakit sebuah PC. Biasanya itu yang paling sering adalah di bagian HDMI. Nah, HDMI ini pas nyolok, kalian nyolok HDMI nggak sadar, ini nih yang ini untuk HDMI ini nih nyangkut nih ke bagian HDMI-nya dan ini masuk ke dalam. Jadi itu biasanya yang bikin short juga. Dan untuk port HDMI-nya kadang ada yang rusak. Jadi ada beberapa kasus port HDMI-nya rusak gara-gara hal seperti ini, yang menurut saya itu sepele, tapi kalian terlalu menyepelekan dan nggak kalian buang dulu untuk IO Shield, kecuali kalian udah beli motherboard yang pre-mount untuk IO Shield-nya ini, jadi itu lebih aman. Nah, kalau kalian memang nggak mau ruwet-ruwet buat buang kayak gininya, ya kalian beli yang pre-mount untuk IO Shield-nya, jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi buat motong-motongin ini. Nah, itu saran dari saya. Kalau kalian memang nggak mau ribet, ya kalian nggak usah potong-potongin kayak gininya, tapi belinya yang pre-mount yang udah nempel langsung ke boardnya ataupun ke motherboard. Nah, itu jauh lebih aman menurut saya. Nah, kalau yang ini nggak terlalu kepake, jadi meskipun kalian nggak buang nggak masalah. Oke, coba lagi. Nah, ini udah kosongan jadi lebih enak. Oke, saya coba pasang dulu untuk IO Shield. Nah, masangnya itu dari dalam seperti ini. Tinggal kalian tekan aja. Hati-hati tangan kalian terluka pas pasang IO Shield di sini karena ini tajam memang. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita buka untuk PSU dulu. Ini PSU-nya. Kita pasang duluan untuk PSU-nya biar lebih enak aja. Karena ini gede, takutnya nanti malah jatuh ke motherboardnya. Jadi mending kita pasang PSU-nya dulu. Kecuali kalian punyanya yang terpisah. Nah, ini untuk PSU-nya saya tarik keluar dulu. Oke, di sini sama ada manual book-nya juga untuk PSU ini. Oke, di sini ada kabel powernya juga, dan kita buka dulu untuk plastik di PSU-nya di sini. Nah, ini juga kalian dapat kabel ties tapi cuma 2 biji sih. But ya nggak masalah. Nah, orientasinya itu karena ini casingnya memang ada di atas, jadi kita masangnya seperti ini untuk arahnya. Nantinya di sini saya akan pasang dulu untuk PSU ini. Oke, pemasangannya ya seperti biasa, kalian tinggal masukin aja sebenarnya. Kita buka dulu untuk kabel ini, nggak terlalu gede. Karena ini casing lama, jadi ya masukinnya harus miring gini. Dan ini bisa ditekan. Oke, tinggal kita baut. Nah, harusnya lubang bautnya udah pas nih, jadi kita bisa baut langsung. Oh ya, kalau yang ini usahain kenceng untuk pasang bautnya, tapi jangan sampai terlalu kenceng juga, tapi lebih kenceng karena ini PSU nya itu ada di atas dan takutnya jatuh kalau nggak kenceng kalian masangnya, seperti itu. Jadi saran saya kalau ini kenceng, tapi jangan sampai terlalu kenceng sampai nanti malah ada yang patah, itu jangan. Jadi kalau emang nggak bisa diputar lagi itu udah cukup. Nah, seperti ini udah nggak bisa diputar, udah cukup seperti itu. Oke, lanjut las untuk baut dari PSU nya. Oke, udah selesai untuk baut PSU. Kemudian kita pasang untuk motherboardnya. Nah, ini kita singkirin dulu. Oke, kita angkat motherboardnya, belakangnya ini kita buka dan kita pasin ke lubangnya karena lubangnya ada di sebelah sini. Oh ya, saya lupa kabelnya ini kalian pasang dulu untuk kabel dari CPU fan-nya. Lupa tadi nggak saya pasang. Nah, oke, kita pasang untuk motherboardnya ke casing. Oke, karena ini memang casingnya nggak ngepas, jadi hanya ada beberapa baut aja yang pas untuk lubangnya. Jadi di sini ada sekitaran 4 baut aja. Jadi ya udah kita pasang 4 baut aja di sini. Karena memang adanya 4, jadi kita ya pasangnya 4. Karena untuk pindahin mountingnya itu juga nggak cocok. Jadi percuma aja kita stand off-nya juga nggak cocok. Jadi
kita pasang 4 aja nggak ada masalah. Cuman untuk motherboard ini layoutnya saya suka, jadi kayak lebih ramping aja untuk layout di sini untuk di motherboard ini, untuk yang H370M ini. Oke, lanjut kita pasang kabel-kabel yang dibutuhkan. Nah, ini ada kabel SATA, kalian masukin aja untuk kabel SATA-nya. Kita cari yang paling bawah ya. Oke, 1, ada 2 untuk kabel SATA-nya, kita pasang semua. Kemudian di sini ada HD audio. Oke, kita cari untuk HD audio. Nah, di sini nih susah kalian buat baca di sini karena ini tulisannya itu abu-abu. Jadi memang kalian perlu untuk baca manual book kalau kalian nggak terbiasa, karena ya tulisannya rada susah dibaca sebenarnya. Tapi untuk HD audio itu ada di sebelah sini. Karena kalau saya tuh ngafalinnya dari pinnya. Nah, jadi meskipun nggak lihat itunya jadi nggak ada masalah. Nah, ini ada USB 3. USB 3 itu di sini. Kita bisa masukin sini. Kemudian front panel IO-nya untuk tombol-tombolnya dari front panel kita pasang juga. Nah, untuk tombol-tombol front panel itu ada di sebelah sini. Oke, kita cari power dulu, power switch, reset switch. Oke, yang satunya sepertinya. Nah, ini power switch sama reset switch. Nah, power switch itu kalau saya lihat di sini itu ada di bagian atas dan resetnya di bawah. Powernya di atas sebelah sini, kemudian resetnya yang di bawahnya. Kemudian ada power LED di atas, HDD LED yang di bawah. Oke, ini masang power LED ini yang males banget saya, karena kepisah tombol untuk ini kanan kiri, jadi plus minusnya kepisah, jadi harus masang satu-satu, nggak langsung satu biji kepasang semua. Kemudian ini HDD LED yang di bawahnya. Nah, ini untuk front panelnya udah selesai semua, dan kita tinggal pasang untuk yang kabel power dari PSU-nya. Nah, ini untuk 24 pin kita pasang, jangan kebalik masangnya. Lagi-lagi jangan kebalik posisinya karena tiap pinnya itu untuk outputnya itu beda. Oke, ini cukup. Kemudian kita pasang CPU pin. Nah, ini biasanya yang sering salah, most likely ya. Most likely itu banyak yang sering salah. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini sama-sama 8 pin. Kalian bisa lihat sama-sama 8 pin. Yang satunya itu 6+2. Nah, ini saya buka dulu. Nah, satunya 6+2, satunya 2+2. Nah, 4+4 maksud saya. Oke. Yang satunya itu 6+2. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini 4+4, ini 6+2. Nah, kalau motherboard kalian ada yang power pinnya itu di sini cuma 4 ataupun 6 ataupun 8 kayak gini, jangan kalian pasang yang 6+2 ini, karena ini untuk GPU, bukan untuk motherboard power. Yang terjadi kalau kalian salah pasang, biasanya kadang-kadang paling apes nggak mau hidup, kalau udah apes lagi ya kebakar semua. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Yang untuk CPU ini pinnya yang di motherboard itu pakainya 4+4. Kalau kalian nggak tahu, kalian baca dulu manual booknya. Ada manual book untuk motherboard, ada manual book untuk PSU. Jadi kalian baca di manual book PSU-nya ini plat 4+4, baru kalian bisa masukkan ke sini. Jangan yang 6+2 ini, karena ini power outputnya itu beda. Oke, saya ingatkan sekali lagi, ini power outputnya beda. Jadi jangan sampai kalian masukin 6+2 ini ke CPU. Yang terjadi bisa kalian kebakar untuk motherboardnya dan yang lainnya untuk part-part kalian. Nah, ini yang bisa masuk ke CPU itu yang 4+4, bukan yang lagi-lagi 6+2. Oke, kita pasang 4+4 ya, seperti ini. Dan kalau nggak masuk, jangan kalian paksa, itu bukan lubangnya atau bukan tempat kalian masang colokan tersebut berarti. Nah, seperti itu. Jadi jangan kalian paksa apapun yang ada di PC ini, jangan kalian paksa, karena kalau kalian paksa itu berarti bukan soketnya biasanya. Jadi ya, saran saya seperti itu. Kalau memang bukan tempatnya untuk masang, jangan kalian paksa untuk pasang. Oke, lanjut. Di sini kita pasang untuk kabel SATA-nya. Bentar, ini kok ada kabel ini ya, cuman saya nggak lihat kabel powernya Molex-nya ini di mana. Harusnya ada. Nah, kita pasang untuk kabel SATA. Ini SATA ke sini, kita pasang dulu. Pilih yang paling panjang aja. Oke, kita nggak usah ribet-ribet untuk
benerin kabelnya karena memang di dalam casing dan ketutup semua, dan ini nggak bisa kita manage juga kabel-kabelnya, jadi kita ya pasang seperti ini aja. Nah ini yang penting rapi, nggak ganggu kipas aja nanti, dan nggak ada yang ke arah PSU nya ataupun CPU. Nah sudah aman, seperti ini aja sebenarnya untuk rakit. Nah kalian bisa lihat, nah seperti ini, jadi nggak ada kabel yang seliweran di daerah fan, dan juga ini udah ketata di sini semuanya. Meskipun kalian nggak rapi itu nggak ada masalah, karena memang casingnya ini juga tertutup dan nggak akan pakai juga. Untuk airflow sebenarnya kalian bisa tambahin kipas di depan dan di belakang sini. Oke, ini udah saya pasang beberapa kabelnya, jadi kabel HDMI, kemudian keyboard dan mouse, kemudian tinggal saya colokin aja untuk kabel powernya. Oke, kabel powernya yang ini kita tinggal colokin aja, kemudian kita nyalakan bagian PSU, kemudian kita nyalakan dari depan. Nah dari sini. Oke, ini lampunya udah kedip, kalau kalian dengar ada suara di situ. Dan kita cek ke tempat kita. Nah belum muncul untuk gambarnya, kita tunggu sebentar, harusnya RAM training. Oke, di sebelah sini saya turunin dulu untuk cahayanya. Nah ini load ke OS, harusnya ini Windows 7 kalau saya nggak salah. Ya dia Windows 7, jadi dia load ke Windows 7, harusnya sih blue screen ya, that's it, blue screen. Karena memang basically ini nggak support, jadi kita masuk ke F2 dulu ataupun kalian bisa pencet del. Nah ini untuk tampilan dari BIOSnya udah masuk. Di sini untuk SATA kemudian M.2 NVMe-nya udah ke detect semuanya. Bentar, tapi ini kok sepertinya oke, ini tag semua untuk fan dan yang lainnya udah di tag, dan kita coba untuk setting di sini. Jadi kalian bisa ke advance mode, tapi untuk proses instalasinya nantinya saya akan buatkan di video terpisah karena ini udah cukup panjang, biar nggak lama, jadi kita akan buat di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk cara kalian merakit PC dan tips dan trik untuk rakit PC biar nggak ada error dan yang lainnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.